Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa, selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Ibadah online ini kami selenggarakan di tengah-tengah minggu, agar di tengah-tengah minggu kita juga diberkati. Selama 1 jam di muka setiap hari Rabu jam 1 siang melalui platform online ICA Jemaat Indonesia di Facebook dan juga di YouTube. Saudara bisa menemukan linknya di akhir daripada ibadah ini. Saya percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita semua di tengah-tengah minggu. Mari saudara luangkan waktu untuk kita bisa menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Ya, apapun keadaan
kegiatan, aktivitas saudara hari-hari ini, sediakan waktu saudara, dan saya percaya Tuhan akan menyediakan waktu bagi saudara untuk mendengarkan doa saudara, untuk memberkati saudara. Dan saya percaya firman Tuhan yang diberikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara diberkati, mari tulis kesaksian saudara buat kita semuanya. Kalau saudara punya pokok doa, tulis pokok doa saudara melalui link nomor-nomor kontak yang ada di akhir daripada firman Tuhan ini, agar kami boleh diberkati, agar kami juga boleh mendoakan saudara semuanya. Doa kami, harapan kami, ibadah tengah minggu ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan keluarga saudara. Kalau saudara diberkati, boleh saudara bantu menyebarkan link daripada ibadah tengah minggu ini agar banyak orang boleh diberkati. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dan kemudian kita akan menyembah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami walaupun melalui online di udara Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus boleh menyatukan kami secara online. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka pada saat ini, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah istirahat mereka Tuhan, di tengah-tengah aktivitas mereka hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menguasai kehidupan mereka, menjangkau mereka Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang letih lesu Tuhan boleh dibangkitkan semangat mereka Tuhan, yang lemah dalam kehidupan rohani mereka kembali dibakar api Roh Kudus Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang menyimak ibadah online ini Tuhan, agar kami menerima berkat rohani dari surga yang akan menguatkan kehidupan roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Indonesia Hong Kong. Mari sebelum kita lebih lagi, kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, sungguh indah Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Temukan kasih-Mu. Oh benar Yesus. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
merdeka. Saudara, besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 78 waktu yang sudah panjang Indonesia merdeka dari penjajahan. Ya, kita tahu sebelumnya Indonesia beratus-ratus tahun dijajah, diikat, dibelenggu oleh penjajah, oleh bangsa lain. Dan kita mengerti 17 Agustus tahun 45 kita merdeka. Haleluya. Saudara sekalian, kalau saya melihat kamus bahasa Indonesia, kata merdeka berarti bebas. Kita bebas dari ikatan, bebas dari belenggu secara fisik daripada penjajah. Kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan artinya keadaan situasi di mana kita tidak lagi diikat, kita tidak lagi terbeban dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bersyukur untuk Indonesia. Setiap tahun kita bersyukur, kita merayakan. Saya percaya saudara yang ada di Indonesia merayakan kemerdekaan, ya, setiap kelurahan, bahkan kecamatan, bahkan secara provinsi ada perayaan yang luar biasa. Ada kesatuan, penyatuan mengingatkan kita kembali bahwa dulu kita pernah dijajah, dulu kita pernah dibelenggu oleh penjajahan. Dan hari-hari ini kita boleh merayakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu memang Indonesia berjuang, tetapi Tuhan yang mengizinkan Indonesia untuk merdeka daripada penjajahan. Kita adalah orang beragama, orang Indonesia percaya kepada Tuhan yang memerdekakan Indonesia. Dan dari situ mari kita bersyukur, saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang bukan saja kebebasan kita secara fisik, ya, sebagai orang Indonesia, tetapi kebebasan, kemerdekaan kita secara rohani. Saya tahu, kita percaya dan kita tahu persis manusia sudah jatuh dalam dosa oleh Adam dan Hawa. Semua manusia secara rohani sudah mati atau terikat oleh kuasa si jahat, si iblis. Kita terbelenggu, kita tidak bisa apa-apa. Kita terjajah secara rohani dan kita perlu kemerdekaan rohani. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini. Ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka hanya melalui Yesus Kristus. Saudara yang sudah percaya kepada Kristus disebut seorang orang percaya. Sebagai anak Tuhan, kita sudah bebas. Kita sudah mengalami kemerdekaan, keadaan di mana kita tidak terikat lagi atau belenggu oleh atau beban daripada kuasa si jahat yang dulu menjajah kita, mengikat kita, dan dia hari-hari ini juga akan berusaha untuk mengikat kita kembali. Saudara merdeka. Saudara sekalian, bacaan utama hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 30-36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengadakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Judul perikop hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Hanya kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Dan hanya melalui Kristus, melalui Mesias, kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Yesus mengatakan, kalau engkau mengenal aku, percaya kepada aku, engkau akan menerima kebenaran yang sejati. Berarti ada kebenaran yang palsu, saudara ya. Nah, nanti saya akan membahas bagaimana kita menghidupi kebenaran kita, ya. Saudara, kita tahu Indonesia sudah merdeka sekian tahun, 78 tahun. Apakah Indonesia sungguh-sungguh merdeka? Apakah Indonesia masih terjajah oleh bangsanya sendiri? Baik dalam kehidupan secara fisik, kehidupan secara ekonomi, kehidupan secara politik. Mari kita doakan Indonesia agar sungguh-sungguh merdeka di dalam segala hal, sehingga tidak ada kemerdekaan yang palsu. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
Ya, mungkin kita mengatakan saya sudah merdeka, saya percaya Kristus. Tetapi kita harus bisa melihat daripada buah-buah rohnya dalam kehidupan imannya, apakah ini orang sudah sungguh-sungguh merdeka. Demikian hanya kita baca hari ini, orang Yahudi menganggap mereka sudah merdeka. Dikatakan kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi budak. Apa yang mereka katakan tidak mengacu kepada penjajahan secara fisik, karena mereka tahu persis mereka 400 tahun di bawah penjajahan Mesir, kemudian terjadi pembuangan ke Babilonia di bawah kerajaan Persia dan sebagainya, kemudian dijajah oleh Romawi. Mereka tidak sedang berkata kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba, tetapi yang mereka maksudkan adalah kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba, artinya secara spiritual, kehidupan roh mereka, rohani mereka tidak pernah terbelenggu. Itu maksud mereka. Tetapi Yesus di sini mengatakan hanya melalui aku, yang percaya kepada aku, engkau sungguh-sungguh akan merdeka. Berarti pada saat itu mereka tidak sungguh-sungguh merdeka. Di sini Tuhan Yesus memberikan invitasi, undangan agar mereka bisa mengalami kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sungguh-sungguh, dan juga memberikan peringatan bagi mereka yang tidak percaya, mereka tetap terbelenggu oleh iblis, terbelenggu oleh dunia ini. Nah, saudara, kalau kita renungkan hari ini dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa aktif dalam gereja, bahkan melayani. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sehingga saudara mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang akan membawa kehidupan saudara di dalam Kristus dan berjalan dalam Kristus, dan kemudian mengalami kehidupan kekal bersama Kristus? Karena hanya melalui Kristus kita dibebaskan dalam kehidupan kita di dunia ini, kehidupan roh kita. Haleluya. Yesus berkata di ayat ke-32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kemerdekaan secara rohani adalah kebenaran kita mengenal akan Kristus yang membebaskan kita, mengenal akan firman-Nya, beriman kepada dan hidup di dalam firman Tuhan. Itu adalah kemerdekaan dan hidup dalam kemerdekaan. Tuhan tidak memerdekakan kita dari ikatan iblis dan membiarkan kita. Tuhan ingin memerdekakan kita sehingga kita berkata, saya merdeka daripada iblis, dan kemudian kita hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam situasi di mana kita tidak terikat lagi. Seperti bangsa Indonesia, tidak dibelenggu oleh penjajah lagi. Tuhan ingin kita tidak hanya merdeka, tetapi hidup dalam kemerdekaan oleh karena kebenaran akan pengenalan akan Yesus Kristus. Sehingga kemerdekaan kita hidup dalam sehari-hari, hidup dalam berkeluarga, hidup dalam usaha kita, hidup dalam merayakan berbagai-bagai event dalam kehidupan kita, dan juga hidup untuk pengharapan kita di dalam kemerdekaan, di dalam kebenaran Kristus. Matius 23 ayat 27-28 memperingati kita semuanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam dipenuhi dengan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita perlu Tuhan untuk membebaskan kita. Kita tidak bisa memerdekakan roh kita dalam hal ini. Di sini ayat tadi memperingati kesombongan rohani kita, memperingati bahwa dengan kekuatan kita bisa merdeka dalam kehidupan kita. Saudara, kita disebut orang munafik. Ada kebusukan bahwa kita menganggap kita benar dan kebenaran itu palsu. Kita menganggap kita merdeka dan kemerdekaan kita adalah palsu, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, mari saudara, kebenaran yang hakiki hanya di dalam Kristus, dan kebenaran yang sungguh-sungguh merdeka hanya melalui Kristus, bukan dengan usaha kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kebenaran kita. Saudara, saya ingin katakan kepada kita orang percaya, saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang sudah menerima kebenaran Tuhan, yang sudah memerdekakan kita. Bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, hanya melalui Kristus dan kebenaran
Di dalam firman Tuhannya, ketika kita beriman, kita dimerdekakan daripada ikatan iblis, kita diampuni, dan kita tidak dibawa kuasa daripada iblis dalam kehidupan kita. Matius 3 ayat 9 mengatakan, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam batinmu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Apa maksud daripada firman Tuhan ini? Sekali lagi, Yesus ingin memperingati orang-orang yang membenarkan diri, menganggap dirinya benar. Sehingga kemerdekaan yang mereka jalani, kehidupan roh mereka tidak benar-benar mereka. Artinya saudara, kita mungkin bisa melakukan banyak kegiatan di gereja, beramal bakti, kita punya keturunan daripada bapak kita, kakek kita adalah orang Kristen. Itu tidak memerdekakan kita. Itu namanya orang yang menganggap dirinya benar sendiri. Dari apa yang mereka wariskan ataupun yang mereka lakukan, mereka mengira mereka sudah benar-benar merdeka. Seperti bangsa Yahudi, mereka mengira Abraham adalah bapak bangsa daripada orang Yahudi. Abraham yang disebut sebagai sahabat Tuhan, hambaku yang setia. Mereka mengira bahwa mereka keturunan secara fisik daripada Abraham. Kebenaran, keselamatan, kemerdekaan itu mereka wariskan. Saudara, kemerdekaan bukan diwariskan. Kemerdekaan bukan dari apapun yang kita lakukan, kebenaran apapun. Bukan, saudara. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan roh kita, didapat hanya melalui iman kita kepada Kristus. Kenapa, saudara? Karena Kristus sudah membayar segala hukuman yang harus kita bayar karena kita orang berdosa. Setiap manusia terlahir sebagai orang berdosa. Dan kemudian karena kita orang berdosa, di bawah kutuk iblis, kelakuan kita, pikiran kita, saudara, di dalam kitab Kolose, pikiran kita, hati kita adalah jahat kepada Tuhan. Karena kita secara lahiriah kita adalah orang berdosa. Dan oleh Kristus kita ditebus, kita mendapat pengampunan dosa, dan kemudian kita ditempatkan sebagai anak Allah. Itu namanya perdamaian dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, dan kemudian kita hidup merdeka sebagai anak Allah, tidak lagi sebagai budak si iblis. Saudara, dulu kita yatim piatu, dulu kita adalah budak iblis, sekarang kita menjadi anak Allah. Kita dilayakkan, dikuduskan, dan kita menerima banyak warisan daripada kerajaan surga. Saudara, untuk sungguh-sungguh mereka yang tidak palsu, kemerdekaan yang benar-benar merdeka, kita harus menempatkan iman kita kepada Kristus, dan kemudian kita dimerdekakan dan hidup dalam kemerdekaan. Injil Yohanes yang kita baca tadi di pasal ke-8 ayat 31 mengatakan, "Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya," yang percaya kepadanya berarti saudara dan saya yang saat ini sudah percaya kepada Kristus. Demikian firman daripada Kristus, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kemerdekaan yang sejati, hidup dalam kehidupan iman kita sebagai murid Kristus, yaitu dengan mengetahui firman Tuhan yang sudah memerdekakan kita dan hidup di dalam firman Tuhan sehingga sungguh-sungguh kita hidup dalam kemerdekaan. Saudara, Indonesia sudah merdeka 78 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini, mari kita menilik apakah Indonesia hidup dalam kemerdekaan. Apakah bangsa Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke hidup dalam kemerdekaan. Mari kita berdoa bagi Indonesia. Demikian kita sebagai orang percaya yang sudah merdeka dari ikatan si iblis. Apakah kita hidup dalam kemerdekaan rohani yang sudah dimaksudkan Tuhan bagi kita? Hari ini kita belajar 3 hal, sudah sungguh-sungguh kita hidup sebagai orang merdeka di dalam kemerdekaan rohani kita, yaitu dalam situasi keadaan yang sungguh-sungguh terbebas dari ikatan iblis yang akan selalu datang kepada kita, dan dunia akan selalu mempengaruhi kita untuk merenggut kembali kemerdekaan yang sudah kita miliki, sehingga kita walaupun sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, kita tidak hidup dalam kemerdekaan kita. Dan hari ini kita belajar sungguh-sungguh 3 hal. Kemerdekaan hanya melalui Yesus. Pertama, kita belajar tinggal
tetap di dalam firman Tuhan akan memerdekakan kita dari kebebalan rohani. Bahwa kemerdekaan hanya melalui Yesus Kristus. Ada dua hal yang harus kita sungguh-sungguh mengerti. Pertama adalah merdeka, yang kemudian hidup di dalam kemerdekaan. Poin pertama ini kita belajar bagaimana kita yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh firman Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam firman kebenaran Kristus, supaya kita dibebaskan, saudara, daripada kebebalan rohani. Ya, kita sudah menjadi ciptaan baru, kita diberikan kehidupan roh yang baru. Tetapi saudara, iblis tidak tinggal diam. Tetapi kita bisa tetap hidup di dalam alam kemerdekaan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menerima segala sesuatu yang dimaksudkan, direncanakan Tuhan bagi kita yang sudah dimerdekakan. Tetapi kita harus abide, tinggal diam di dalam firman Tuhan. Yesus mengatakan, aku adalah pokok dan kamu adalah carang-carangnya. Itulah maksudnya, saudara, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan kita. Kita harus tinggal di dalam pokok itu, firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus, bersekutu dengan Dia, sehingga kita menerima seperti carang, kita menerima firman daripada Kristus, sebagai carang menerima vitamin daripada pokoknya. Demikian kita menerima segala berkat, penghiburan, pertolongan daripada Tuhan. Hati-hati kebebalan rohani. Untuk kita menghindari dan tetap hidup dalam kemerdekaan kita, kita harus tinggal diam di dalam Kristus. Sekali lagi saya ingin jelaskan perbedaannya, saudara, bahwa kita tidak ada kehidupan rohani, kita mati rohani. Saudara, kita semua adalah zombie. Tidak mungkin kita akan memiliki kemerdekaan rohani tanpa Kristus yang sudah memilih kita. Ketika kita menyerahkan iman kita pada kebenaran firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita. Kita menjadi merdeka. Kita tidak tahu, kita gelap, kita bahkan mati secara rohani, dan karena Kristus kita merdeka. Nah, poin pertama ini mengajak saudara untuk tetap tinggal di dalam Kristus sehingga kehidupan saudara berbuah. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan kehidupan. Ya, itu adalah kemerdekaan rohani kita. Kehidupan roh yang baru dalam kehidupan kita. Tidak sampai di sana, tetapi kehidupan yang berkelimpahan, agar saudara menikmati kehidupan di dalam kemerdekaan roh saudara. Nah, saudara, inilah saudara, untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terbebas dari kebebalan rohani. Artinya apa, saudara? Kita tidak berhenti di dalam kemerdekaan kita, ya, tetapi kita harus selalu mengikuti firman Tuhan. Bukankah kita ingin selalu seperti Tuhan Yesus? Kita sudah diubahkan, ditransform. Saat ini kita harus semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami berkat Tuhan. Ketika kita terbebas dalam kebebalan rohani kita dan mengikuti firman Tuhan, saya percaya buah-buah roh ada dalam kehidupan kita dan akan menghasilkan buah, memberkati orang banyak. Saya percaya ketika tetap tinggal di dalam firman Tuhan, saudara akan mengalami apa yang dijanjikan, apa yang sudah menjadi milik kita, itu berkat rohani. Di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa kita yang sudah menjadi ciptaan baru, segala berkat rohani sudah dicurahkan oleh Tuhan bagi kita. Apakah saudara menikmati berkat rohani itu hari-hari ini? Kalau tidak, mungkin ada kebebalan rohani, ya, yang kita alami hari-hari ini. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kita dari kebebalan rohani kita, sehingga kita sungguh-sungguh merdeka, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati hidup yang berkelimpahan. Kemerdekaan hanya melalui Kristus. Pertama, kita belajar tinggal diam di dalam Kristus akan memerdekakan kita dari kebebalan rohani. Kemudian yang kedua kita belajar tinggal diam dalam kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kita dari budak dosa. Untuk tetap tinggal di dalam kehidupan kemerdekaan yang diberikan Tuhan, saudara, kita sungguh-sungguh harus hidup di dalam firman Tuhan.
Saudara, betapa banyak kita mengalami ketika kita jauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari pengajaran firman Tuhan, jauh daripada kelompok doa, kita condong akan kembali kepada dunia dan diikat akan dunia. Amin, saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sudah tahu bahwa ICA hari-hari ini firman Tuhan, khotbah-khotbahnya berdasarkan pengajaran, berdasarkan kitab-kitab firman Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita menginginkan itu, kita akan semakin dalam firman Tuhan, iman kita bertumbuh, dan saudara tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dan segala ikatan-ikatan dosa yang berusaha memasuki kehidupan kita akan bisa terbebas daripada itu semuanya. Ya, fokusnya ada di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan kita sudah dibebaskan sebagai hamba dosa, hamba iblis. Tetapi dikatakan tadi di dalam Yohanes 10 bahwa iblis itu masih datang, ingin mencuri, mengganggu kita. Ya, walaupun kita tidak pernah akan menjadi milik si iblis lagi karena kita menjadi anak Allah, tetapi dia berusaha merusak kehidupan kita, dan tidak hanya kita dan orang-orang sekitar kita, dengan kelakuan, perkataan, perbuatan kita yang masih dipengaruhi oleh keinginan dosa. Saudara, mari kita harus hati-hati. Apakah kehidupan orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan tidak merdeka? Kita sudah merdeka, tetapi kita tidak hidup dalam kemerdekaan itu ketika dosa itu masuk dalam kehidupan kita, ketika kita mulai menyerahkan keinginan kita, desire kita, ya, pikiran kita kepada keinginan yang jahat. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, oleh sebab kita sudah merdeka, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti ketika Yesus sudah memerdekakan kita, ada usaha untuk memperhambakan kita lagi. Ada usaha-usaha mengikat kita, membuat kita terbeban seperti kuk yang terbeban terpasang dalam kehidupan kita. Ada usaha-usaha si iblis oleh dunia ini, saudara. Kita harus hati-hati. Karena kita harus menghargai, menghormati, dan bersyukur Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan kita mau lagi dikenakan kuk. Saya ingat satu cerita tentang seorang anak kecil ketika dia liburan ke peternakan daripada nenek kakeknya. Dan anak kecil masih 12 tahun, seorang anak laki-laki, dia melemparkan batu dan mengenai salah satu daripada angsa. Dan angsa itu mati, saudara. Dia ada ketakutan. Karena pasti ketahuan angsanya tidak banyak, sekitar 15-an. Pasti ketahuan kalau satu angsa tidak ada lagi oleh kakek neneknya. Dan apa yang dilakukan itu diketahui oleh kakak perempuannya. Dan kakak perempuannya mengancam dia, memakai kesempatan kesalahan anak laki-laki ini. Dia mengatakan kepada adiknya, "Kamu harus mengerjakan semua tugas saya, cuci piring, menyapu, membersihkan rumah. Kalau tidak, saya akan melaporkan kepada kakek dan nenek." Dan anak laki-laki ini ketakutan. Untuk beberapa waktu, dia ketakutan akan kesalahannya. Dia mengikuti kehendak daripada kakak perempuannya, terbelenggu karena kesalahannya, dan mengikuti apa saja yang dikatakan oleh kakak perempuannya. Tapi suatu hari, ketika kakak perempuannya mengatakan, "Ayo cuci piring, lakukan tugasku hari ini." Anak laki-laki itu mengatakan, "Hari ini saya tidak akan menuruti lagi kehendakmu. Aku tidak akan mengikuti lagi ikatan daripadamu." Kakak perempuannya kaget. "Kenapa? Nanti saya laporkan kepada kakek dan nenek." Anak laki-laki itu mengatakan, "Saya sudah melapor kepada kakek dan nenek, saya mengakui kesalahan saya, dan saya meminta maaf kepada kakek dan nenek, dan mereka sudah mengampuni saya, dan saya sudah bebas." Saudara sudah diampuni, sudah dibebaskan. Jangan pernah mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Jangan pernah mau diikat lagi oleh si iblis. Dan jangan pernah juga kita mencoba-coba untuk bergaul dengan si iblis, sehingga kita akhirnya terperangkap oleh kuk daripada si iblis. Poin kedua ini mengajak kita untuk kita hidup di dalam kemerdekaan kita. Kita harus abide, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan.
Sehingga saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara memiliki hikmat daripada firman Tuhan. Ketika iblis itu berusaha mengikat saudara kembali, saudara tahu bagaimana menengkingnya, bagaimana lari daripadanya, bagaimana menolaknya. Apapun ikatan-ikatan yang ingin diberikan kepada saudara oleh dunia ini, ikatan saudara tahu sendiri, ikatan yang mungkin, ya, kalau ikatan yang jahat kita tahu, dosa yang jahat kita tahu, kadang-kadang ikatan yang kita anggap netral, yang tidak akan merugikan orang banyak, tetapi ikatan tetap ikatan, dunia tetap dunia, iblis tetap iblis. Kebenaran firman Tuhan juga akan memerdekakan saudara daripada ikatan si iblis, kuk perhambaan daripada si iblis. Galatia 5:13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ketika saudara melayani menurut kehidupan firman Tuhan dalam kasih Allah, kasih Tuhan, saudara, saya percaya Allah semakin dekat dengan saudara, hikmatnya akan datang dalam kehidupan saudara, dan saudara memiliki kekuatan roh yang melawan segala kekuatan iblis yang akan melawan saudara. Saudara, kemerdekaan saudara bukan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Kemerdekaan saudara adalah kemerdekaan untuk menolak segala cobaan daripada dosa itu sendiri, daripada iblis itu sendiri. 1 Petrus pasal kelima ayat 8-9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Galatia, Paulus memperingati kita bahwa iblis tidak tinggal diam. Rasul Petrus juga memperingati bahwa kenyataan pada saat ini, iblis tidak tinggal diam. Saudara, kata iblis jarang didengar di dalam Perjanjian Lama. Kata iblis paling banyak didengar di dalam kitab-kitab Injil. Kenapa saudara? Karena ada Yesus di sana. Saudara, ketika ada Yesus dalam kehidupan saudara, iblis akan selalu, saudara, ini adalah kenyataan yang dikatakan oleh kitab Petrus ini. Iblis akan selalu berusaha menggagalkan kehidupan iman saudara. Dia tidak bisa memiliki saudara, dia bisa tanda petik menggerecoki kehidupan iman saudara. Tidak menjadi berkat, tidak berbuah, tidak mendatangkan keselamatan bagi keluarga kita. Iblis itu kenyataan dalam kehidupan orang percaya. Semakin saudara mendekat kepada Tuhan, semakin saudara taat kepada firman Tuhan, iblis itu akan selalu datang dalam kehidupan saudara dalam berbagai bentuk. Mungkin melalui pengaruh dunia, pengaruh pergaulan saudara. Mungkin ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, iblis bisa datang dengan keangkuhan saudara untuk menolak firman Tuhan, menolak kebenaran. Dan saudara memakai kesombongan kita. Saudara, kita memakai harga diri kita memakai ketinggian hati kita, sehingga kita tidak mengikuti firman Tuhan dengan baik. Dan lambat laun kita terseret, terhanyut oleh kebiasaan karakter kita, kebiasaan dalam kehidupan kita, kebiasaan dalam perkataan kita, kebiasaan dalam pikiran kita, yang akhirnya kita masuk dalam kuk perhambaan daripada si iblis. Saudara, satu-satunya hal yang bisa kita pakai adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Tetap kokoh dalam iman saudara melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita hidup sungguh-sungguh di dalam kemerdekaan yang diinginkan oleh Tuhan. Kemerdekaan di dalam Kristus. Ketika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita dibebaskan daripada kebebalan rohani, kita dibebaskan daripada kuk perhambaan. Dan ketiga, ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran firman Kristus, kita dibebaskan untuk melayani sesama kita di dalam kasih. Saudara dan saya yang oleh karena kebenaran Kristus kita sudah merdeka. Marilah kita hidup di dalam kemerdekaan kita. Tidak hanya kita menjaga hidup kita, tapi kita juga memberkati orang lain.
kehidupan kemerdekaan kita bukan buat kita sendiri, tetapi untuk melayani orang lain di dalam kasih. Saya ulangi lagi, Galatia 5 ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebelum kita dimerdekakan, kita hidup dalam ikatan iblis. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya melayani kepentingan kita, hidup kita saja. Begitu kita sangat egois. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita diminta, diharapkan hidup dalam kemerdekaan kita untuk melayani orang lain. Saudara bisa melihat ketika orang yang sudah menjadi murid Tuhan, yang hidup dalam kemerdekaannya, mereka tidak mementingkan hidup mereka sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan kita tidak hanya mengasihi diri kita, tetapi mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Layani setiap orang yang ada di dalam kehidupan saudara saat ini. Tetangga saudara, tempat kerja saudara, keluarga saudara, justru kepada orang-orang yang perlu dikasihi, mari kita layani mereka di dalam kasih. Itu adalah cerminan hidup orang yang sudah dimerdekakan. Injil Markus pasal ke-10 ayat 44 dan 45 mengatakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan ini mengajarkan kita banyak hal, saudara. Pertama, untuk kita meneladani Yesus Kristus dalam hal melayani orang lain. Yesus, saudara, yang sudah memerdekakan kita. Dia melayani saudara dan saya. Dia adalah yang terutama, dia adalah yang kepala. Dia menjadi hamba untuk melayani kita. Dia menjadi manusia yang rendah untuk dikorbankan, untuk kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan rohani kita. Saudara, demikian kita diinginkan tidak hidup dalam keberdosaan kita, tidak hidup dalam keegoisan kita, tidak hidup dalam mementingkan diri kita sendiri, tetapi hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk mau berkorban seperti Kristus mau berkorban bagi kemerdekaan kita. Saudara, mari kita mau melayani orang lain, orang sekeliling kita di dalam kasih, sehingga kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kemerdekaan kita. Saya percaya pelayanan saudara dalam kasih, pengorbanan saudara dalam kasih, suatu saat akan mendatangkan kemerdekaan bagi orang-orang yang saudara layani, yang saudara tolong. Tunjukkan kebaikan hati saudara, tunjukkan kemurahan hati saudara, tunjukkan kelemah lembutan saudara, tunjukkan kesabaran saudara. Itu adalah kasih, dan saya percaya mereka akan mengenal Kristus, mereka akan mengenal kebenaran Kristus, dan kebenaran Kristus akan suatu saat memerdekakan mereka. Kebenaran hanya melalui Kristus. Dan di dalam kehidupan kebenaran kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya yang akan membebaskan, memerdekakan kita dari kebebalan rohani, daripada kuk perhambaan, daripada dosa, dan kemudian membebaskan kita untuk melayani orang lain di dalam kasih. Kebenaran firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, sudah menyelamatkan kita. Kebenaran ini menjadikan kita merdeka, ciptaan baru, anak Allah. Pertanyaan sekarang, bagaimana kehidupan kemerdekaan saudara? Untuk kita tetap hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus tetap teguh di dalam firman Tuhan, tetap teguh di dalam iman, abide, tinggal dalam pokok kebenaran, yaitu firman Tuhan, sehingga kita dapat dibebaskan daripada kebebalan rohani kita, sehingga kita bisa dibebaskan daripada iblis yang setiap saat akan datang untuk membawa kita kembali dalam kuk perhambaannya. Dan kemudian kita dibebaskan untuk melayani di dalam kasih. Masih banyak orang memerlukan Tuhan, masih banyak orang yang terbelenggu, masih banyak orang yang belum merdeka. Keluarga kita, teman-teman kita, saudara dibebaskan untuk melayani dalam kasih, sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan, sehingga boleh menjadi merdeka suatu saat. Saudara sekalian, ada cerita perbudakan di Amerika. Suatu saat pada waktu masa perbudakan, ketika orang-orang kulit hitam
masih dimiliki oleh sekelompok orang. Ada seorang ibu dan anaknya, dia ingin membeli kembali mereka, hak mereka, hidup mereka menjadi manusia yang bebas. Dia ingin mengumpulkan uang, dia bekerja ekstra mengumpulkan uang. Suatu saat dia bertemu dengan dalam pelayanannya, pekerjaan dia bertemu dengan orang hebat. Dan orang hebat itu keluarga daripada Abraham Lincoln memberikan dia uang yang banyak. Kemudian dia bisa membeli kembali, memerdekakan hidupnya kembali, saudara. Saudara sekalian, inti daripada ini adalah bahwa setiap kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Setiap kita perlu orang lain untuk membebaskan kita. Dalam kehidupan rohani kita, kita perlu Kristus. Saudara yang belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu akan membebaskan kehidupan roh saudara. Saudara, ketika saudara terbelenggu dalam kehidupan roh saudara, dalam dosa lama saudara tidak tahu bagaimana membebaskan hidup saudara. Hari ini kabar sukacita, kabar gembira bagi saudara yang belum diselamatkan hanya melalui Kristus, dan kebenarannya akan membuat saudara merdeka di dalam kehidupan roh saudara. Roh yang baru diberikan, saudara menjadi anak Allah. Tetapi saudara harus percaya dan menerima Kristus. Pertolongannya yang akan membantu saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Berserah kepada Tuhan dan mengakui Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan berkata merdeka. Dan saudara dalam kehidupan saudara harus menolak iblis setiap saat yang akan selalu kembali ingin membelenggu saudara lagi. Saudara, keselamatan hanya di dalam Kristus. Keselamatan yang mendatangkan kemerdekaan dalam kehidupan kita, dan keselamatan itu akan mengawal kehidupan kemerdekaan kita, sehingga sungguh-sungguh kita boleh berkata kebenarannya memerdekakan kita di dalam segenap kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kami yang sudah percaya menjadi anak Tuhan. Kami sudah merdeka. Kami percaya selama-lamanya kami menjadi milik Allah, selama-lamanya sampai pada kekekalan kami adalah anak kerajaan surga. Renungan hari ini mengajak kami untuk menjalani kehidupan kemerdekaan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebagai murid-Mu, sebagai anak-Mu, untuk kami taat kepada Engkau, mengikuti firman-Mu, dan selalu tetap tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan hari-hari yang mungkin menjadi malas rohani Tuhan, menjadi mundur rohani Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak dikenakan kuk lagi perhambaan oleh si iblis, oleh dunia ini Tuhan, agar kami dibebaskan untuk melayani dalam kasih bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin menjalani kehidupan kemerdekaan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu di surga Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang sekeliling kami Tuhan. Tuhan, kiranya kemerdekaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami menjadikan kami bertanggung jawab Tuhan untuk hidup di dalam kemerdekaan itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, Tuhan
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kita sudah di penghujung daripada ibadah tengah minggu ini. Kita akan berdoa dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, saudara harus tahu bahwa hidup saudara belum merdeka. Saudara dikuasai oleh iblis, saudara dimiliki oleh iblis. Saudara, ketika saudara ingin benar-benar dimerdekakan, seperti halnya Indonesia 78 tahun lalu merdeka, mari saudara harus dibebaskan daripada belenggu ikatan daripada iblis. Ada 3 hal yang bisa saudara lakukan. Saudara harus mengakui bahwa saudara perlu pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah sendiri yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, oleh pengorbanannya di kayu salib menggantikan segala hukuman dosa yang harus kita terima, tetapi diterima olehnya di kayu salib. Dia mati bagi kita, dia mati bagi saudara. Saudara harus mengakui bahwa saudara perlu keselamatan dari Kristus. Saudara perlu pertolongan dari Kristus, dan saudara mengundang dia masuk dalam kehidupan saudara, dan saudara diselamatkan. Dan kemudian saudara harus memohon ampun atas dosa saudara. Saudara harus meminta ampun, dan terjadi pengampunan dari Tuhan. Saudara, terjadi pertobatan. Saudara harus bertobat dan mengakui kesalahan saudara. Dan kemudian saya harus merenounce, menolak kuasa iblis yang hari-hari ini mungkin akan datang lagi. Saudara, ketika saudara melakukan 3 hal ini, saudara sudah diselamatkan dan saudara menjadi anak Allah. Haleluya. Nah, mari kita bersama-sama hidup dalam kemerdekaan kita, menjadi berguna, bermanfaat, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, saya percaya kita mau merdeka, tetapi juga mau hidup dalam kemerdekaan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba memberkati setiap orang percaya, anak-anakmu dimanapun mereka berada, agar kami sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, yaitu hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dengan harga darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa bagi beberapa pokok doa Tuhan yang ada. Tuhan, kami ingin berdoa terutama pertama bagi Indonesia Tuhan, yang sudah merdeka 78 tahun Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh
bangsa Indonesia, daripada pemerintah pusat sampai pemerintahan daerah, dari setiap suku dan bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia, agar kami sungguh-sungguh menjalani kemerdekaan kami, hidup dalam kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang Engkau sudah berikan kepada Indonesia. Hamba ingin memberkati Indonesia agar dari segala aparat, segala instansi yang ada di Indonesia sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan, dan bersyukur kepada Engkau dengan posisi yang mereka miliki Tuhan, bahwa itu berasal dari Tuhan. Ada tanggung jawab untuk memberkati, untuk melayani segenap bangsa Indonesia. Pakai gereja-gereja Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh melayani Indonesia di dalam kasih Tuhan. Kami tidak menjadi egois, kami tidak menjadi orang yang melayani diri sendiri, tetapi melayani orang-orang sekeliling kami, sekitar gereja, orang-orang yang tinggal bersama di dalam lingkungan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kiranya kemuliaan Indonesia di dalam kemuliaan Tuhan semata-mata. Kemajuan Indonesia hanya kemajuan daripada rencana Tuhan. Berkat Tuhan turun atas Indonesia, karunia kemurahan Tuhan turun atas Indonesia, dan berkat Tuhan membawa kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan dalam kehidupan ekonomi, kehidupan agama, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Ada kemenangan karena Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allah yang menjadi manusia itu turut campur, memberkati, mengurapi Indonesia hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia untuk kemerdekaan yang sudah dialami selama 78 tahun, dan kami percaya tahun-tahun yang akan datang kemakmuran, kesejahteraan, kemerdekaan yang sejati akan terjadi di Indonesia. Haleluya. Hamba saya ini akan berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Saudara, kita tahu terjadi perubahan cuaca dimanapun saudara mungkin berada. Kita mau berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Bapa di surga, beri kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tergantung kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang mengenal tubuh yang menjadi ciptaan-Mu ini Tuhan. Kami berharap, kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap sistem dalam tubuh kami Tuhan, agar kami mengalami kekuatan yang baru, imun yang baru Tuhan, dalam menghadapi cuaca-cuaca yang tidak menentu Tuhan. Bagi teman-teman yang bekerja di luar ruangan Tuhan, beri kekuatan ekstra Tuhan, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melakukan tugas pekerjaan mereka di luar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau juga berdoa bagi mereka yang mungkin sakit, yang terbaring di rumah sakit Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh segar kembali, sehat kembali, dan bekerja dan beraktivitas kembali. Bapa di surga, hamba juga memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengalami pergumulan pada hari-hari Tuhan. Dalam pergumulan keluarga Tuhan, hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang putus Tuhan, antara orang tua dan anak, antara saudara dan saudara Tuhan, baik masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah apapun yang ada dalam keluarga, kami percaya Tuhan, kiranya semua masalah itu mendatangkan Tuhan kedamaian Tuhan. Bahkan melalui masalah itu Tuhan, Engkau mempererat lagi hubungan-hubungan yang ada Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menyediakan yang terbaik. Bagi mereka mencari sekolah, kiranya Tuhan memberikan sekolah yang baik Tuhan. Bagi anak-anak mereka yang saat ini tumbuh dewasa, yang mungkin hari-hari ini stres dengan ujian, dengan sekolah dan pekerjaan Tuhan, Tuhan kawal hati mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Hamba berdoa khusus Tuhan, agar mereka dicelikan mata rohani mereka Tuhan, pengharapan mereka, dan bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan dan penolong mereka hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari kita akan menerima berkat Tuhan menutup ibadah tengah minggu ini. Haleluya. Saudara sekalian, siapkan hati saudara, kita menerima berkat rohani ini yang akan menjadi perkenanan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat rohani Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya memberkati kehidupan kami. Kiranya perkenanan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami hari lepas hari
Bangkitkan semangat kami untuk beribadah kepadamu. Bangkitkan semangat kami untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Agar kami menjadi kuat rohani kami, Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati.